Halo. Negara Indonesia mempunyai garis pantai yang sangat panjang dan pulau yang sangat banyak. Ada beberapa macam tipe pantai, di antaranya adalah pantai berpasir, pantai bertebing, dan pantai lumpur. Pantai pasir biasanya dimanfaatkan untuk kawasan wisata karena kawasan tersebut sangat menarik untuk berbagai kegiatan pantai. Namun, banyak pula pantai pasir yang rusak akibat erosi. Apa sih yang dimaksud dengan erosi? Erosi adalah proses terkikisnya material penyusun pantai oleh gelombang dan material hasil kikisan tersebut terangkut ke tempat lain oleh arus. Erosi pantai ini menjadi salah satu masalah serius perubahan garis pantai. Selain proses alami seperti angin, arus, dan gelombang, aktivitas manusia menjadi penyebab terjadinya erosi pantai seperti pembukaan lahan baru dengan menebang hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman dan pembangunan infrastruktur. Juga pemanfaatan ekosistem terumbu karang sebagai sumber pangan, sumber bahan bangunan, komoditas perdagangan, dan objek wisata sehingga mengganggu terhadap fungsi perlindungan pantai. Selain itu, kerusakan terumbu karang bisa terjadi sebagai akibat bencana alam seperti gempa dan tsunami yang akhir-akhir ini sering melanda negara Indonesia dan selalu menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir. Di sisi lain, erosi dapat terjadi jika suatu pantai yang ditinjau terdapat kekurangan suplai pasir. Apabila erosi terjadi secara terus-menerus, maka diperlukan penanganan yang sesuai. Salah satunya adalah pengisian pantai atau sandnourism. Sandnourism atau pengisian pasir merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan sedimentasi pada pantai ke daerah yang terjadi erosi, sehingga menjaga pantai tetap stabil. Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 /SE/M/2010 tentang pemberlakuan pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan pengaman pantai dijelaskan bahwa sandnourism adalah kegiatan untuk membentuk pantai menjadi stabil dengan menambahkan pasir ke pantai. Sandnourism ini biasanya dikerjakan untuk keperluan perlebaran pantai pasir dan pembangunan pantai pasir buatan atau artificial beach nourishment. Kegiatan ini biasanya untuk mendukung program pengembangan kawasan wisata atau perlindungan pantai. Fungsi sandnourism yang pertama sebagai perlindungan pantai. Dalam merencanakan perlindungan pantai dengan penambahan suplai pasir ke pantai, perlu diketahui karakteristik transport sedimen sepanjang pantai di daerah yang akan dilindungi, volume suplai yang akan diberikan, serta karakteristik material pantai. Yang kedua, untuk penanggulangan erosi pantai. Dalam usaha penanggulangan erosi pantai, alternatif penambangan pasir perlu ditinjau di samping alternatif pembuatan bangunan pantai. Yang ketiga, menjaga garis pantai. Erosi terjadi apabila di suatu pantai kekurangan suplai pasir. Apabila erosi terjadi terus-menerus, penambahan pasir perlu dilakukan secara berkala. Penambahan pasir tersebut akan menjaga garis pantai. Keuntungan sandnourism. Pertama, untuk kawasan wisata. Keuntungan sandnourism adalah untuk mendukung program pengembangan kawasan wisata. Pengisian pasir untuk pengembangan kawasan wisata merupakan salah satu pilihan, bila mana kawasan yang dibutuhkan adalah pantai pasir, dan lahan pasir yang sudah ada sulit atau tidak mungkin untuk diperlebarkan ke arah daratan. Contohnya seperti pantai yang ada di Sanur, Bali. Yang kedua, untuk memperbaiki bentuk pantai. Kenyataannya, pantai di Indonesia masih banyak terjadi erosi
dan juga mundurnya garis pantai. Maka dari itu, untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, maka sand nourishment bisa menjadi pilihan yang tepat. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu salah satu pantai di Bali ini, sebelum adanya sand nourishment, pantai ini memiliki wilayah yang sempit, yang mana jika dijadikan kawasan wisata akan kurang menarik. Dan setelah adanya sand nourishment, kawasan pantai akan lebih luas dan sangat cocok untuk pengembangan kawasan wisata pantai. Lalu, pantai ini juga mengalami kemunduran garis pantai, yang mana garis air lebih dekat kepada daratan, dan setelah adanya sand nourishment, garis pantai akan berubah seperti pada gambar. Yang ketiga, perlindungan pantai dan kawasan di sekitarnya. Perlindungan pantai ini meliputi perlindungan dari erosi dan juga abrasi yang disebabkan adanya gelombang air laut. Dengan cara pasir atau sand ditambahkan ke daerah pantai yang mengalami erosi sehingga menutup daerah yang terkikis. Pada gambar bisa dilihat bahwa kawasan pantai ini jika tidak dilakukan sand nourishment, maka gempuran ombak akan mengenai infrastruktur sekitarnya atau di depannya. Maka dilakukan sand nourishment untuk membuat ombak pecah jauh dari infrastruktur yang ada. Selanjutnya ada ramah lingkungan. Sebenarnya alam ini sudah memberikan mekanisme perlindungan pantai secara alami, seperti contohnya sand nourishment. Karena hal ini tidak akan merusak dan menambah volume benda yang bersifat masif struktural. Yang terakhir adalah pelaksanaan yang sederhana. Karena dalam pelaksanaannya ini tidak perlu adanya pembuatan serta pengerjaan daerah fondasi. Selain itu, keuntungan yang lain yang bisa didapatkan adalah pengerjaan yang cukup mudah dan cenderung cepat. Beberapa pantai tidak memiliki cukup pasir yang tersedia untuk merespon badai secara alami. Ketika tidak tersedia cukup pasir, pantai tidak dapat pulih setelah badai itu terjadi. Nah, tentu akan dilakukan sand nourishment. Nah, sand nourishment tersebut memiliki kerugian, diantaranya yang pertama adalah pasir yang ditambahkan dapat terkikis karena badai atau kurangnya sumber pasir di atas. Proses terkikisnya pasir tentu akan terjadi karena adanya proses alami tersebut yang seperti contohnya adalah erosi maupun abrasi tadi. Masuk poin yang kedua adalah mahal dan membutuhkan aplikasi berulang kali. Pengisian yang dilakukan biasanya merupakan proses yang berulang karena pengisian mengurangi efek erosi tetapi tidak menghilangkan penyebabnya. Kondisi lingkungan pantai yang baik tentu akan mengurangi biaya dan meningkatkan interval antara proyek pengisian. Sebaliknya, tingkat erosi yang tinggi menjadi tidak praktis secara finansial ataupun interval pengisian tersebut. Kemudian, poin yang ketiga adalah akses terbatas selama pengisian. Selama proses pengisian tersebut tentu akan terbatas oleh aturan dan batasan yang ada dalam proses nourishment tersebut. Yang keempat adalah hancurkan atau mengubur biota laut. Misalnya saat pasir diendapkan di terumbu karang atau saat endapan pasir mengeras, pasir yang diimpor mungkin berbeda karakternya, seperti susunan kimiawi, ukuran butiran, spesiesnya yang bukan asli dari lingkungan si target tersebut. Nah, yang terakhir adalah kesulitan menemukan bahan yang cukup mirip.
Pemilihan bahan yang tidak cocok cenderung memiliki kinerja yang relatif buruk. Karakteristik pasir yang tidak sama tentu akan sangat berpengaruh pada biota laut itu sendiri. Tahapan konstruksi sun nourishment yang pertama yaitu penempatan pipa pengangkut untuk menyalurkan pasir laut yang dibawa oleh kapal keruk atau dragger yang bersandar di lepas pantai. Yang kedua yaitu pemasangan slip protector sejajar pantai yang terbuat dari kain penyaring dengan tinggi kira-kira 3 meter. Yang ketiga yaitu krip apung dibentangkan dari dasar pantai dengan pelampung agar tinggi elevasi dari krip apung dapat menyesuaikan dengan air pasang. Yang keempat, tiap 10 meter panjang krip apung diberi angkur atau ancor ke dasar pantai. Setiap angkur mempunyai panjang yang cukup agar tertanam kuat. Yang kelima, slip protektor dipasang pada pantai sebelah depan yang langsung berbatasan dengan air laut. Selanjutnya, pengisian pasir dengan cara menyemprotkan pasir dari kapal keruk melalui pipa penyalur pasir. Selanjutnya, perataan pasir dengan menggunakan bulldozer dan ekskavator. Yang terakhir yaitu melakukan monitoring untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengisian pasir. Pantai berpasir memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan tipe pantai yang lain, terutama dalam hal pariwisata. Hal ini dikarenakan sifat dan karakter pantai pasir yang relatif bersih dan aman bagi anak-anak. Namun demikian, banyak pula pantai yang lahan pasirnya sudah sangat terbatas dan cenderung menyempit dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hal ini, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sand nourishment atau pengisian pasir. Pertimbangan pemilihan sand nourishment untuk mengatasi terbatasnya lahan pasir pada suatu pantai adalah karena kegiatan ini tidak merubah fungsi pantai, sehingga dampak negatif karena rusaknya ekosistem pantai relatif dapat diminimalisir. Selain itu, dengan dilakukannya sand nourishment juga sebagai upaya perbaikan dan perlindungan pantai dari ancaman erosi. Selanjutnya, dampak sand nourishment atau pengisian pasir. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti mempunyai efek atau dampak yang ditimbulkan. Sama halnya jika kita melakukan sand nourishment atau pengisian pasir. Perlu diketahui juga antara sand nourishment dengan reklamasi itu berbeda, walaupun proses pengerjaannya sama, akan tapi memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari reklamasi itu sendiri yaitu menambah daratan untuk menjadikan tempat umum atau tempat yang lainnya guna memenuhi kebutuhan lahan. Sedangkan tujuan dari sand nourishment adalah untuk tetap menjaga garis pantai dan menjaga wilayah daratan dari potensi erosi laut. Dampak itu biasanya ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Untuk dampak positif dilakukannya sand nourishment supaya garis pantainya tetap dan menjaga wilayah daratan dari potensi erosi laut supaya keadaan daratannya tidak terkurangi atau tetap terjaga. Sand nourishment merupakan cara yang cukup baik dan maka dari itu tidak memberikan dampak negatif pada daerah lain atau daerah sekitar, namun perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga memerlukan biaya perawatan yang mahal. Mengingat biaya operasional yang mahal, maka sand nourishment hanya dilakukan jika memberikan keuntungan yang cukup besar dan nyata. Misalnya, pengisian pasir pada pantai yang bertujuan untuk pariwisata. Terima kasih.